everybody, good morning and welcome back to my channel Motivasi Sehat dan Sukses bersama Dira Dirmawan dan Roberto Kabul Sukriyanto. Baik teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Motivasi Sehat dan Sukses bersama saya Dira Dirmawan dan rekan saya Roberto Kabul Sukriyanto. Kita matikan dulu musiknya, lagu ciptaan saya. Oke, baik. Barangkali hari ini adalah hari pertama umat muslim melaksanakan ibadah puasa, dan tentunya yang perlu kita perhatikan ya, yaitu adanya persiapan mental maupun fisik untuk menghadapi puasa selama sebulan penuh bagi umat muslim. Nah, terkait dengan orang yang memiliki gangguan ya toh, yang sudah 40 plus atau 50 plus atau bahkan sudah 60 ke atas. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar Anda bisa kuat puasa dan tidak ada kendala selama melaksanakan ibadah puasa. Oke, here we go ya. Jadi kita langsung talking about ya, langsung ngomong-ngomong, berdiskusi, ngobrol di sini ya toh, tentang perubahan jam makan. Ya, seperti kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk diurnal atau makhluk yang aktif di siang hari, melaksanakan makan maupun kegiatan itu adalah di siang hari. Nah, tetapi ini agak ada istilahnya pengecualian ya, tidak seperti biasanya di mana seseorang harus merubah pola makannya dari pola makan siang hari mungkin lebih ke pola makan agak malam ya, atau mungkin setelah maghrib. Nah, sebenarnya begini sobat ya, it's okay. Makanya pertama-tama itu adalah kuatkan mental dan fisik, persiapkan mental dan fisik. Warning untuk orang yang kena gula darah dan juga untuk orang yang sudah punya riwayat MAH. Apa saja yang perlu diperhatikan selama 3 hari puasa? Nah, ini dari pengalaman saya menangani klien kita yang terkait dengan masalah atau gangguan gula darah dan MAH. Itu coba perhatikan, khusus untuk kita ngomong orang yang punya gula darah atau orang yang punya gula darah tinggi atau tidak stabil. Untuk penilaiannya ya, untuk assessment, kemudian untuk jadi begini intinya, mau ngomong apa bingung, maksudnya bahasanya mau ditranslate ke Indonesia. Oke, baik, begini saja. Untuk orang kena gula darah ya toh, 3 hari pertama puasa itu untuk selalu dikontrol gula darahnya. Maksudnya silakan dicek gula darahnya, terutama yang gula darahnya sangat tidak stabil. Nah, apabila Anda sudah siap secara mental dan fisik dalam berpuasa, maka kemungkinan ya tidak akan mengalami gangguan selama berpuasa dan gula darah bisa stabil ya. Tetapi itu tolong dikontrol ya. Barangkali pada waktu malam hari ya, tentunya karena pengontrolan gula darah itu yang otomatis itu perlu kita pakai tusuk jarum dan itu mengeluarkan darah, kita ambil darahnya ya. Kan sekarang banyak itu pengontrol
alat ukur gula darah itu yang otomatis bisa kita beli di toko peralatan kesehatan. Nah, itu silakan dicek ya, barangkali sebelum mungkin sebelum Anda berbuka puasa, dan barangkali setelah Anda sholat tarawih itu bisa juga ya. Jadi untuk mengontrol untuk melihat bagaimana posisi gula darah Anda. Ya, memang gula darah klien dengan gula darah itu memang dibagi menjadi 3 sebenarnya. Jadi yang yang gula darah itu cenderung moderat, kemudian gula darah yang cenderung medium, dan gula darah yang cenderung tinggi. Itu ya, kira-kira begitu. Nah, biasanya kalau gula darahnya dia sedikit di level terbawah, I think it's okay ya, saya kira tidak menjadi suatu masalah. Untuk medium pun begitu, tapi kalau gula darahnya suka-suka tinggi, nah ini yang perlu diperhatikan. Nah, mungkin barangkali Anda tidak makan selama seharian, lalu Anda berbuka puasa. Intinya jangan langsung kasih makan banyak-banyak begitu ya, karena gula darahnya nanti langsung bisa tiba-tiba naik sangat tinggi gitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Begitu juga kalau makan sahur ya. Kalau makan sahur, nah itu silahkan juga jangan langsung juga banyak ya. Jadi Anda bisa bagi-bagi itu berapa kali makan ya, untuk orang yang gula darahnya tidak stabil. Terus kemudian yang kenama juga begitu ya. Yang kenama, jadi silakan 3 hari pertama itu dirasakan ya toh, Anda sendiri maksudnya yang bisa merasakan gitu loh. Ini bisa nggak ada gangguan atau tidak, atau kambuh atau tidak gitu ya. Karena memang biasanya orang yang terkena mah juga, kalau dia tiba-tiba istilah ada perubahan pola makan, dia bisa stres juga tubuhnya begitu ya. Makanya perlu dikontrol. Nah, apabila untuk gula darah ya, atau klien atau pasien dengan gula darah, atau begini, orang yang memiliki ketidakstabilan gula darah dan orang yang memiliki riwayat mah ya toh, itu bisa dikontrol, selalu dikontrol 3 hari pertama berpuasa dan seminggu setelah berpuasa begitu ya. Intinya apa ya, intinya kita bisa melihat kondisi tubuh kita, karena memang yang mengerti kondisi tubuh kita adalah kita sendiri, sehingga Anda perlu melakukan pengecekan. Artinya jangan sampai tahu-tahu seseorang itu drop gitu ya. Nah, ketika Anda sudah 3 hari dicek bagus ya toh, makanya perhatikan juga pola makan ya. Pada waktu mau buka puasa kemudian mau sahur, itu perhatikan, jangan langsung kasih makan banyak karena merasa lapar, ini jangan gitu kan. Terus yang kedua kita kontrol selama seminggu ya, 7 hari gitu ya, 7 hari setelah berpuasa. Nah, kalau misalkan tidak ada apa-apa, berarti bagus kesehatan Anda gitu ya, kesehatan Anda bagus. Tapi nanti setelah 3 minggu berpuasa barangkali perlu dicek ulang. Nah, bagi teman-teman atau saudara-saudara ya, atau yang melihat ini masih memiliki istilahnya memiliki gangguan gitu ya, dan mungkin sakitnya masih setelah dikontrol kok ada kurang baiknya, ya silakan Anda konsultasi ke ke dokter Anda, dokter pribadi Anda atau dokter terdekat Anda apabila ada masalah. Memang orang yang memiliki gangguan ya dalam tubuhnya ketika berpuasa memang harus selalu didampingi. Ini yang perlu kita sampaikan. Ya, jadi 2 orang barangkali ya, orang yang memiliki ketidakstabilan gula darah ya atau diabetes katakanlah, dan orang yang memiliki gangguan lambung atau mah. Nah, ini perlu dikontrol 3 hari pertama puasa hingga 7 hari puasa pertama ya. Apabila Anda bisa melewati, maka tubuh Anda bagus, dan kita sampaikan selamat untuk menjalankan
ibadah puasa pada hari berikutnya ya. Tetapi kalau kecenderungan Anda mengalami drop, silakan konsultasi dengan dokter pribadi Anda atau dokter terdekat Anda, atau bisa juga konsultasi di kolom komen di bawah ini bagi orang-orang yang ingin memiliki orang-orang yang memiliki gangguan tetapi dia ingin cara-cara atau teknik-teknik menanggulangi kendala-kendala ini secara sehat dan alami. Anda bisa drop your comment below ya. Jadi bisa Anda tulis di kolom komen. Begitu, nanti kita dampingi, kita bantu ya, kita motivasi bagaimana menjalankan Anda bisa menjalankan ibadah dengan baik begitu ya, dan tidak ada kendala dengan kesehatan gitu ya, sehingga semuanya bisa dijalankan secara lebih lancar, dan itu adalah harapan kita. Oke, baik sobat semua, kira-kira itu yang perlu kita sampaikan begitu ya. Hanya itu saja poinnya ya, kontrol 3 hari sampai 7 minggu ya, dan lalu dilanjut 3 minggu bagi orang yang memiliki gangguan ketidakstabilan gula darah atau diabetes, dan juga bagi orang yang memiliki gangguan MAH ya. Jadi nanti silakan ngobrol-ngobrol di sini gitu ya, tulis di kolom komen. Nah, kalau sakit Anda masih berlanjut atau mungkin Anda drop ketika berpuasa, silakan langsung menghubungi dokter terdekat Anda. Baik, apa yang saya sampaikan ya di sini itu tidak bisa menjadikan rujukan mutlak ya, sekali lagi ya, dalam tanda petik. Jadi saya menyampaikan ini adalah sebagai pendampingan saja, atau memotivasi Anda ya, atau memotivasi agar Anda tetap selalu sehat ya. Tapi kalau Anda memang memiliki gangguan dan ingin mendapatkan solusi secara sehat alami, Anda bisa juga menulis masalah kesehatan Anda di kolom komen. Oke, I think that's all ya. Saya kira cukup sekian, dan harapan saya Anda bisa melaksanakan melanjutkan ibadah puasa secara dalam keadaan tubuh dalam keadaan sehat walafiat. Oke, terima kasih ya. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton, dan see you soon ya, dan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan.